Baik, ya, kita kembali lagi. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan kuadrat, di mana materi ini sangat-sangat dasar ya. Ini adalah materi dasar yang harus dikuasai apabila kalian menginjak di SMA. Nah, ini bakalan dipakai dari kelas 10, 11, 12 dari matematika wajib dan minat itu banyak sekali pakai persamaan kuadrat. Nah, jadi sebelum masuk ke persamaan kuadrat, saya akan menjelaskan dulu ini cara mencari himpunan dulu ya. Misalkan dulu kalau misalkan saya punya 3x dikurang 1 sama dengan 8. Nah, jadi kalau kita ketemu ini pasti kawan-kawan pasti carinya langsung 3x sama dengan 9 dan x sama dengan 3. Nah, itu tidak salah, cuman usahakan. Jadi kalau kita ketemu simbol itu usahakan di bahasa Indonesia kan dulu. Jadi bahasa Indonesianya kalau saya seperti ini, saya selalu menyebutkan kayak ini, berapakah nilai x kalau jika x dikalikan 3 dikali 3 kemudian dikurang 1 kemudian dikurang 1 hasilnya 8. Hasilnya 8. Nah, tentu kira-kira kalau misalkan seperti ini, anak-anak yang baru belajar aljabar bisa nggak menjawabnya? Bisa nggak mereka bakalan menebak bahwa x-nya tuh berapa gitu? Berapakah nilai x? Jika x dikali 3 kemudian kurang 1 hasilnya 8. Saya yakin hampir semuanya bisa menebak bahwa x-nya adalah 3. Nah, inilah fungsi kita membahasakan angka, membahasakan simbol-simbol. Itu penting. Kenapa? Karena kita harus membaca matematika itu tidak serta-merta 3x kurang 1 sama 8 gitu, enggak. Jadi kita harus bahasa Indonesia dulu biar itu gampang. Nah, lalu prosesnya kayak mana? Nah, ini berarti 3x sama dengan 9. Dapat 9 dari mana? 8 tambah 1. Kemudian tambah satunya itu bukan angka pindah ya, karena angka itu tidak punya kaki, jadi dia tidak bisa pindah. Sebenarnya 8 tambah 1, ini juga tambah 1 begitu. Kedua ruas tambah 1. Kemudian ini dua ruas dibagi 3, hasilnya adalah x-nya adalah 3. Maka pasti bisa ditebak. Nah, bagaimana kalau persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat itu bentuknya pasti ada ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, karena ini pangkat 2, contohnya misalkan 2x pangkat 2 min 5x tambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi karena dia pangkat 2, maka x yang memenuhi bentuk-bentuk seperti ini ada dua buah nanti. Jadi, berapakah nilai x? Kalau 2 dikalikan dengan x pangkat 2 dikurang 5 kali x tambah 2 hasilnya 0. Nah, nanti nilai x-nya itu pasti bakalan 2 butir begitu, 2 buah gitu ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk mencari persamaan kuadrat akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya biasanya disebut, ini ada banyak cara. Di sini sebenarnya ada 4 sampai 5 cara gitu. Saya ajarkan 3 cara saja. Pertama ini pemfaktoran. Pemfaktoran ini biasanya di guru SMP-nya juga mengajarkan. Kemudian saya nyebutnya ada cara skema. Kemudian ada rumus ABC. Nah, apa itu pemfaktoran? Jadi kalau misalkan saya ketemu x pangkat 2 min 5x tambah 6 sama dengan 0. Oke, ini saya tidak berlanjut ke pemfaktoran ya, karena saya lebih suka skema. Nah, nanti saya ajarkan skema. Kalau pemfaktoran biasanya dibuat nih, x min 2 dibuat x min 3 sama dengan 0. Maka x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 2. Kemudian x min 3 sama dengan 0, x-nya adalah 3. Ini adalah pakai cara pemfaktoran. Difaktorkan x pangkat 2 min 5x tambah 6, faktornya adalah x min 2 dan x min 3. Kemudian x sama dengan 2 ini disebut sebagai akar, x sama dengan 3 disebut akar atau himpunan penyelesaian. Saya tidak berlanjut di situ, saya mau mengajarkan tentang skema karena ini yang lebih enak menurut saya. Nah, kalau saya pakai cara skemanya, jadi kalau misalkan ada ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama dengan 0, maka langkahnya itu ada 3. Pertama, 1, kalikan a dan c. Kalikan antara a dengan c. Kemudian langkah kedua, dari hasil kali, carilah faktor yang jumlahnya adalah b. Kemudian yang ketiga, dibagi dengan negatif a, kebalikan dari a. Jadi contohnya misalkan kalau saya punya 2x pangkat 2 min 5x tambah 2 sama dengan 0, maka ini kalau dibuat
A-nya adalah 2, B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah 2. Nah, langkah pertama adalah kalikan antara A dengan C. Jadi kalikan antara A dengan C, maka hasilnya adalah 4. Nah, kemudian dari 4 ini, carilah faktor 4 kalau jumlahnya itu adalah 5. Maka faktor 4 itu bisa 1 dan 4, bisa 2 dan 2, bisa min 1 dan min 4, bisa min 2 dan min 2. Carilah faktor dari hasil kalinya, kemudian kalau dijumlahkan hasilnya adalah B. Karena di sini mintanya adalah min 5, kalau ini tambahkan hasilnya 5, ini hasilnya 4, kalau ini tambah hasilnya min 5. Maka yang kita pakai faktornya itu adalah min 1 dan min 4. Min 1 dan min 4 ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dibagi dengan negatif A. Jadi A-nya itu 2, berarti dibagi min 2. Dibagi min 2, berarti ini hasilnya adalah 4, hasilnya adalah setengah. Nah, maka akar-akarnya adalah setengah dan, ini bukan 4 ya, ini 2. Maka akar-akarnya adalah setengah dan 2, begitu. Saya akan contohkan beberapa contoh yang pakai skema, biar kelihatan lebih enak ya. Oke, contoh selanjutnya misalkan saya punya persamaan kuadrat 37x pangkat 2 min 35x min 2 sama dengan 0. Nah, ini kan kalau kita lihat agak susah kalau misalkan pakai rumus ABC atau pemfaktoran. Jadi skema di sini lebih gampang. Pertama, kalikan antara A dengan C. Nah, teman-teman bisa langsung mengalikan ini langsung menjadi min 74, ya kan? Tapi boleh juga tidak perlu dikalikan semuanya. Nanti saya lihatkan bagaimana kemudahan kalau udah dikalikan semua. Jadi ini hasilnya min 74. Kemudian cari hasil faktor dari min 74 kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 35. Jadi faktornya itu adalah min 37 sama 2. Karena kalau dikalikan hasilnya min 74, kalau ditambahkan hasilnya min 35. Kemudian dibagi dengan negatif A, berarti dibagi dengan min 37, dibagi dengan min 37. Dapatnya min 2 per 37, dapatnya adalah 1. Berarti HP-nya adalah ini, 1 dan min 2 per 37. Nah, bagaimana kalau tadi tidak kita kalikan? Maksudnya tidak kita kalikan itu seperti ini. 37x pangkat 2 min 35x tambah dikurang 2. Dikurang 2 sama dengan 0. Kalikan, cukup kita tulis 37 kali min 2. Kemudian kita faktorkan lagi. Nah, yang hasilnya adalah min 35. Berarti ini dapatnya min 37 sama 2. Begitu. Kan lebih gampang. Tidak perlu dikalikan. Dan tidak perlu mencari faktor dari hasil kalinya. 37 min 37. Gitu. Hasilnya ujungnya bakalan sama ya. Nah, saya akan memberikan satu contoh lagi biar lebih bagus lagi. Nah, contoh ketiga, misalkan saya punya 35x pangkat 2 min x min 6 sama dengan 0. Nah, kita lihat ya. Pertama, kalikan antara A dengan C. Nah, saya tidak pakai kalikan, jadi saya pakainya 35 dikali min 6. Kemudian kita cari faktor dari ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Oke, jadi saya uraikan 35 itu adalah 5 kali 7, 6 itu adalah 2 kali min 3. Nah, teman-teman bisa membuat negatifnya di 2 atau di min 3. Nah, kalau dicari yang hasilnya adalah min 1, yang min 1 ya, selisihnya. Berarti di sini udah nampak nih, kalau saya langsung nampak kalau menurut saya. Saya ambilnya adalah 3 dengan 5, berarti kan dapatnya min 15. Kemudian 7 dengan 2, berarti kan 14. Ya, faktornya itu langsung dah. Faktornya adalah min 15 dan 14. Jadi 35 kali min 6 itu bakalan sama dengan min 5, min 15 kali 14. Dan jumlah kalau kedua ini adalah min 1 gitu. Berarti ini dibagi min 35 dibagi min 35 dibagi 7 ya, min 25 dibagi 5 37. Nah, ini adalah faktor-faktornya. Ini adalah akar-akarnya. So, gitu. Mudahkan. Nah, kemudian saya akan jelaskan rumus ABC. Nah, cara ketiga adalah pakai rumus ABC. Rumus ABC dipakai jika kalau kita tidak bisa menggunakan skema dan pemfaktoran. Contohnya misalkan, jadi kalau tadi itu yang sederhananya
Rumus ABC-nya seperti ini dulu ya. Jadi X1, X2 itu sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 min 4 kali A kali C per 2A. Nah, ini rumus ABC. Ya. Jadi kalau misalkan ada X pangkat 2 min 5X tambah 6 sama dengan 0, maka A-nya adalah 1, B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah 6. Gunakan rumus ini untuk mencari X1 dan X2-nya. Rumusnya adalah min B, berarti negatif dengan negatif 5, berarti 5 plus minus akar B pangkat 2, 25 dikurang 4 kali 1 kali 6 per 2 kali 1. Berarti hasilnya adalah 5 plus minus 25 dikurang 24 plus minus 1 per 2. Untuk dia memakai plus, berarti 5 tambah 1 bagi 2. Berarti 6 per 2, dapatnya 3. Untuk dia pakai minus, hasilnya adalah 5 dikurang 1. Hasilnya adalah 4 per 2, dapatnya 2 gitu. Ini pakai rumus ABC, karena rumus ABC dipakai kalau bentuknya itu tidak bisa pakai pemfaktoran dan skema. Contohnya misalkan X pangkat 2 min min X min 5 misalkan. Nah, ini pasti tidak akan bisa pakai skema dan pemfaktoran, maka ini pakai rumus ABC. Nah, silahkan dicari ini berapa gerakannya gitu ya. Oke, sampai sekian dulu pembahasan kita. Assalamualaikum.